Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wa nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah ma ba'd. Ikhwati fillah, beberapa hari terakhir kita sama-sama melihat di media sosial dan sangat viral sekali seorang dukun yang berpakaian seperti ulama, seperti ustadz, seperti tuan guru, seperti kiai sehingga dipanggil Gus. Tapi dia seorang dukun dan dibongkar triknya oleh seorang pesulap. Namun yang disayangkan sekali, walaupun seperti itu, banyak sekali pengikutnya baik di media sosial maupun di tempat tinggalnya, bahkan membangun padepokan, membuka kajian-kajian. Ini apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah masyarakat atau saudara-saudara kita tidak bisa membedakan mana para ulama, mana ustadz, mana kiai, mana tuan guru, dan mana dukun yang hanya berpakaian seperti pakaiannya ulama, pakaiannya ustadz, menggunakan sorban, menggunakan imamah, menggunakan jubah. Dan hal ini terjadi bukan hanya satu tempat saja, tapi hampir di setiap wilayah ada orang-orang yang seperti ini. Dia mengaku, yang mengklaim, yang berpakaian seperti kiai, seperti ustadz, seperti tuan guru. Namun asalnya mereka adalah dukun. Dan dalam Islam, perdukunan ulama sepakat mengharamkan. Dalam sebuah hadis yang dinukilkan, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, "Fala ta'tul kuhan." Janganlah kalian mendatangi para dukun-dukun. Dan mendatangi dukun-dukun atau para peramal konsekuensinya sangat besar dalam Islam. Setidaknya ada dua konsekuensi yang akan didapatkan ketika seorang muslim datang mendatangi dukun dan berkonsultasi kepada mereka. Yang pertama, salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Man ata'a 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan." Seorang yang mendatangi peramal atau dukun kemudian berkonsultasi menanyakan sesuatu kepadanya, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Salatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan syarah hadis ini yang dimaksud salatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam, yaitu pahalanya, walaupun salatnya sah tapi pahalanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak ada nilainya. Ini konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, bahkan ini yang lebih besar lagi, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau para peramal, kemudian menanyakan sesuatu kepada mereka dan membenarkan ucapan-ucapan mereka, saran-saran mereka, maka dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, dan hari ini yang terjadi adalah banyaknya para dukun, para peramal yang dianggap ustadz, yang dianggap kiai, dianggap tuan guru. Kenapa? Karena pakaian mereka sama, seperti kiai, seperti ustadz, seperti gus, seperti tuan guru, sehingga pengikut mereka banyak. Karena diklaim sebagai orang-orang alim, sebagai orang-orang soleh. Dan inilah tujuan saya buat video ini, supaya saudara-saudara kita, masyarakat secara umum, bisa membedakan mana ustadz, mana kiai, mana tuan guru, mana awliya Allah salihin, mana orang-orang soleh, dengan dukun. Karena dukun telah jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Ada beberapa hal cara kita membedakan mana hamba-hamba Allah yang soleh, mana ulama, mana tuan guru, dan mana dukun. Di antaranya, yang pertama adalah biasanya para dukun suka meramal sesuatu yang gaib, meramal masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan. Karena para dukun, para tukang sihir, para peramal, mereka bekerja sama dengan para syaitan, para jin yang bisikkan mereka kepada mereka informasi-informasi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah menceritakan, "Tatahaddatsul malaikatu fil anan bil amri yakunu fil ard." Ketika para malaikat berbicara di langit tentang sesuatu yang akan terjadi di atas bumi, fatasma'u syayatinu al-kalimah. Maka para syaitan, jin-jin ini datang kemudian mendengarkan apa yang malaikat ucapkan, apa yang mereka bincangkan. Fataqurruha fi udunil kahin. Kemudian nanti para jin dan syaitan-syaitan ini membisikkan informasi yang kurang jelas, yang sepotong-sepotong mereka dapatkan dari malaikat kepada para kahin, kepada para dukun, pada para peramal yang ada di dunia.
fayaziduna ma'aha mi'ata kadhibah. Namun para syaitan dan jin-jin ini menambahkan 100 kebohongan pada informasi-informasi yang disampaikan kepada para dukun-dukun ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada siapapun yang bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illallah. Tidak ada siapapun, satu orang pun yang mengetahui perkara yang gaib yang ada di muka bumi ini maupun yang ada di langit kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin." Allah lah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib, segala sesuatu yang akan terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan perkara-perkara yang gaib itu pada siapapun kecuali kata Allah Subhanahu wa taala illa man irtada min rasulin, kepada orang-orang atau hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan kehendaki, di antaranya adalah para rasul atau mungkin para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh atau para awliya as-salihin. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada para rasul-rasulnya tentang perkara yang gaib melalui wahyu. Mungkin juga diberikan informasi yang sama kepada hamba-hambanya yang soleh melalui ilham. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan cara melihat akhlaknya. Tentu para hamba Allah yang soleh, para alim ulama, mereka berakhlak seperti akhlaknya para nabi, akhlaknya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka adalah warathatul anbiya. Rasulullah SAW mengatakan, innal ulama warathatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dan tidak ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini yang lebih patut, yang lebih pantas kita jadikan suri tauladan melebihi Rasulullah SAW. Karena Allah lah yang langsung menyanjung akhlaknya Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang sangat baik. Kemudian bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suatu waktu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, suilat Aisyah radhiyallahu taala anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan tentu para ulama, para aulia, salihin, para hamba-hamba Allah yang soleh, mereka pasti akan mengikut akhlaknya Rasulullah SAW. Adapun para dukun, para peramal, para tukang sihir, mereka biasanya berkata hal-hal yang kotor, perkataan-perkataan dusta, sering berbohong, sebagaimana yang kita saksikan saat ini di media sosial, mengatasnamakan agama, kemudian membuat trik-trik seolah-olah mereka mengetahui hal-hal yang gaib. Tapi itu semua adalah kedustaan, kebohongan yang mereka lakukan. Dan ini bukan sifat-sifatnya orang soleh, bukan sifatnya para alim ulama, para tuan guru, tapi sifatnya para munafikin. Dan Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri orang munafik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, ayatul munafiq salasun, ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama diantaranya adalah idza hadatsa kadzaba. Ketika mereka mengucapkan sesuatu, memberikan informasi, seringkali berbohong. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan cara melihat syariatnya, melihat bagaimana amalannya, apakah dia tetap mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan cara melihat amalan syariahnya, apakah dia tetap mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Karena hari ini banyak yang mengaku dirinya arif billah, mengaku dirinya wali, memiliki makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menghatamkan salat, tidak salat. Ketika mereka berani menghatamkan salat, apalagi meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala,
dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, dan yang disebut, yang dinukilkan juga oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma'." Apabila kalian melihat seorang yang mengaku dirinya wali, mengaku dirinya memiliki kesaktian yang luar biasa sehingga mereka bisa terbang di atas langit, di atas udara, mereka bisa berjalan di atas air. Fala tautaru, kata Imam Syafi'i, jangan kalian tertipu. Hatta ta'ridu amrahu alal kitab. Jangan kalian tertipu sebelum kalian melihat bagaimana amal mereka, bagaimana mereka menjalankan kitab wa sunnah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau mereka jauh dari perintah Allah, jauh dari perintah Rasulullah, maka mereka bukanlah waliullah, tapi mereka adalah waliyus syaitan. Karena wali itu ada dua, waliullah dan waliyus syaitan. Kemudian yang keempat, dengan cara melihat apabila seorang yang berpenampilan seperti kiai didatangi, kemudian mereka merintahkan atau menyuruh orang yang datang kepada mereka untuk membawa sesajen, bahkan merintahkan mereka untuk bertumbal, menyembelih sesuatu, menyembelih ayam hitam atau menyembelih sapi, kemudian kepalanya ditanam di tempat-tempat tertentu, maka mereka itu bukanlah ulama, namun mereka adalah dukun yang bekerja sama dengan jin dan syaitan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitab beliau, kitab Az-Zuhdu, Rasulullah SAW pernah menceritakan kisah dua orang laki-laki. Dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala rajulun an-nara fi dhubabin. Kisah dua orang laki-laki, yang satunya masuk surga disebabkan karena lalat, yang kedua kisah seorang laki-laki yang masuk neraka disebabkan karena lalat. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menceritakan, pernah terjadi di suatu tempat, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang laki-laki lewat di sebuah kampung, perkampungan milik sebuah kaum, dan mereka ditangkap dan tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanannya. Hatta yuqarriba lahu syai'an, sebelum mereka memberikan tumbal atau sembahan buat berhala mereka. Maka ditanyalah laki-laki yang pertama, "Qarrib," kata mereka, "buatlah sembahan buat Tuhan kami." Maka laki-laki ini menjawab, "Laisa indi syai'." Aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa aku sembahkan. Kemudian mereka mengatakan, "Qarrib walau dzubaban." Sembahlah walaupun hanya sekedar seekor lalat. Maka laki-laki yang pertama ini mencari seekor lalat, kemudian ia sembahkan untuk Tuhan mereka. Maka dia pun dibebaskan, wadakhalan nara bidzubab. Maka kata Rasulullah, dia pun masuk neraka karena disebabkan seekor lalat. Kemudian laki-laki yang kedua ditanya juga seperti laki-laki yang pertama, "Qarrib, berilah sembahan buat Tuhan kami." "Laisa indi syai'," aku tidak memiliki apapun untuk digunakan sebagai sembahan. "Qarib walau dzubaban," kata mereka, ambillah satu lalat, kemudian jadikanlah itu sebagai sembahanmu. Namun kata laki-laki yang kedua ini, "Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah." Aku tidak memiliki sesuatu apapun dan aku tidak mau memberikan korban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, maka laki-laki ini pun dibunuh oleh mereka. Pada khalal jannah, kata Rasulullah, maka laki-laki ini masuk surga disebabkan seekor lalat, karena dia tidak mau berkorban, tidak mau memberikan sesajen, tidak memberikan tumbal untuk lain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, biasanya para dukun kalau seorang datang kepada mereka diminta untuk melakukan ritual-ritual yang aneh, ritual-ritual yang tidak ada dalam ajaran Islam. Contohnya mandi menggunakan bunga, 7 macam bunga, kemudian bertapa di tempat-tempat yang karamat, di tempat-tempat tertentu. Yang ini semua tidak ada dalam Islam yang diajarkan oleh para ulama, dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada.
Dan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan-amalan atau ritual-ritual yang tidak diajarkan dalam Islam, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Kemudian yang ketujuh, biasanya apabila seorang mendatangi dukun-dukun atau para peramal, akan diberikan jimat-jimat, mantra-mantra, pelet, dan yang semisalnya. Yang kesemua ini sangat mendekati kepada kesyirikan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ruqa wa tamaima syirkun." Yang pertama adalah ruqa. Ruqa ini artinya mantra-mantra, bacaan-bacaan. Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala dalam kitab Aunil Ma'bud, syarah daripada kitab Sunan Abi Dawud, mengatakan yang dimaksud mantra-mantra atau bacaan-bacaan di sini adalah wa ma kana minha biwayri lisanil Arab fala yadri ma huwa. Mantra-mantra yang berasal dari bukan bahasa Arab, yang tidak diketahui maknanya apa, wala'allahu qad yudkhiluhu sihran aw kufran. Mungkin bisa saja mantra-mantra itu bermakna kekufuran, atau kalimat yang bermakna kekufuran atau sihir dan sebagainya, bisa mengeluarkan dari millah. Dan kata beliau, amma idza kana mafhumul ma'na wa kana fihi dzikrullah subhanahu wa ta'ala, adapun bacaan-bacaan yang ada di sana menyebut asmaullah atau ayat-ayat Al-Qur'an atau zikir-zikir yang warid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa mustahab, kata beliau, itu dianjurkan. Namun biasanya yang diajarkan dan yang diberikan oleh para dukun adalah mantra-mantra yang tidak ada artinya, yang kita tidak tahu dari bahasa apa itu. Ditakutkan kalimat itu memiliki makna yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah at-tamaim. Tamaim ini adalah jimat-jimat. Ini juga bisa mendekatkan kepada kesyirikan. Walaupun ada perbedaan ulama, yaitu pada jimat gunakan ayat-ayat Al-Quran. Biasanya yang diberikan kepada dukun-dukun berupa sabuk yang di dalamnya ada tulisan-tulisan Arab yang kita tidak tahu apa itu artinya, yang dibentuk dibungkus dalam kain dan yang semisalnya. Kalau kita yakini itu semua yang dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Yang ketiga ada at-tiwalah. At-tiwalah ini adalah kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala dalam kitab yang sama, kitab Aunil Ma'bud ala syarhi sunani Abi Dawud, kata beliau, innahu darbun minas sihir. Tiwalah ini adalah salah satu jenis sihir. Dan beliau menukilkan perkataan Al-Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, tiwalah ini adalah huwallazi yuhabbul mar'ah ila zawjiha, yang biasa digunakan oleh perempuan supaya semakin disayangi oleh suaminya atau pasangannya. Yang biasa kita sebut ini adalah pelet, atau bahasa Lomboknya senggegir. Ikhwati fillah, kesimpulannya adalah apabila di daerah kita, di tempat kita ada seorang yang mengaku dirinya ustadz, mengaku dirinya gus, kiai, tuan guru, atau bahkan mengaku dirinya wali, bahkan memiliki kesaktian-kesaktian yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala katakan bisa terbang, bisa jalan di atas air. Namun mereka suka meramal perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang akan terjadi. Kemudian akhlaknya keluar dari akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian syariahnya jauh, banyak meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian tatkala ada orang-orang yang berkonsultasi ke mereka, mereka minta sajen, mereka minta tumbal, atau merintahkan untuk melakukan ritual-ritual yang di luar Islam, yang tidak pernah diajarkan dalam Islam, atau berikan ajimat-ajimat atau mantra-mantra. Ketahuilah mereka itu bukanlah kiai, mereka itulah bukan tuan guru, bukan ustadz, bukan gus, bukan waliullah, namun mereka adalah dukun. Dan kata Rasulullah SAW, fala ta'tul kuhan, jangan kalian mendatangi dukun-dukun, karena konsekuensinya sangat besar. Salat kita tidak akan diterima 40 hari, 40 malam. Konsekuensi yang kedua lebih besar lagi, kita bisa terjerumus kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan semua, dan silahkan di-share kalau seandainya bisa bermanfaat buat kawan-kawan kita yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.